Shalom adik-adik, bagaimana nih kabar kalian minggu ini? Luar biasa bukan? Luar biasa nggak? Nah, sudah siap belum untuk ibadah pada hari ini? Sudah siap? Tapi sebelum mulai ibadah, kakak punya 5 hal yang harus kalian lakukan. Yang pertama, ajak papa dan mama kalian untuk ibadah bareng ya. Biar apa? Biar kalau kalian nggak ngerti bisa tanya sama papa atau mama. Yang kedua, harus berpakaian rapi dan sopan. Ingat, kita ibadah untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi harus berpakaian rapi dan sopan. Yang ketiga, ikuti instruksi dari kakak-kakak. Contoh, kalau misalnya kakak dulu berdoa harus berdoa, kalau kakak dulu lompat harus lompat gitu ya. Yang keempat, bersikap baik. Maksudnya gimana sih kak? Maksudnya kalau misalnya disuruh duduk ya duduk manis, kalau disuruh memuji Tuhan ya memuji Tuhan gitu. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kalian tidak boleh melakukan kegiatan apapun di luar ibadah. Ingat ya, kita ibadah bertemu sama Tuhan. Jadi kalian tidak boleh main HP sendiri, nggak boleh ngobrol sama saudara sendiri, nggak boleh main sendiri. Harus melakukan instruksi dari kakak-kakak dan ikuti ibadah dari awal sampai akhir. Gimana? Gampang kan? 5 hal yang harus kalian lakukan pada saat ibadah online. Oke? Sudah siap untuk ibadahnya? Selamat beribadah adik-adik. Dadah! Shalom adik-adik. Gimana nih? Ketemu lagi kan kita di ibadah online Smiling Gate bersama Kak Michelle, Kak Riko, dan Kak Moni. Udah siap kan untuk mengikuti ibadah online pada hari ini? Kalau sudah siap, kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyertai kami sampai hari ini, dan kami masih bisa mengikuti ibadah online Smiling Gate sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ntar kami akan memuji dan menyembah nama-Mu. Kami sudah siap untuk memuji Engkau. Haleluya. Amin. Laskar Kristus siap, yes. Kalau sudah siap, kita pujikan Ku Menang, Ku Menang. Harus semangat ya. Ku menang atas segala setan.
kan puji Tuhan? Masih. Masih dong. Kalau gitu kita pujikan Hompila Hompimpa. Harus lebih semangat ya. Tuhan kan ya. Kalau gitu kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan janjimu seperti fajar. Cintamu seperti sungai yang mengalir.
kepadalah kasih-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah firman-Mu ini agar dapat tertanam di hati kami dan dapat kami lakukan dalam keseharian kami. Berkati juga kakak-kakak yang mengajar dan tolong berkati lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini? Nah, pada hari ini kakak akan membahas tentang kisah kepahlawannya Gideon. Nah, adik-adik tahu nggak siapa itu Gideon? Hari ini kakak akan menceritakan tentang Gideon ya. Nah, pada awal kisahnya Gideon ini, bangsa Israel tuh melakukan apa yang jahat di matanya Tuhan. Kira-kira kakak-kakak di sini tahu nggak perbuatan jahat di mata Tuhan itu apa sih? Berbohong? Iya, itu juga bisa. Mencuri juga bisa. Terus apa lagi? Membantah, melawan gitu ya. Iya, melawan orang tua gitu ya. Terus habis itu marah-marah juga. Nah, itu adalah hal-hal yang jahat di matanya Tuhan. Nah, di kisahnya Gideon ini, bangsa Israel tuh melakukan apa yang jahat di mata Tuhan itu. Bangsa Israel melakukan yang namanya penyembahan kepada berhala atau dewa. Dewanya itu adalah dewa Baal. Nah, jadi bangsa Israel tuh lupa akan kebaikannya Tuhan selama ini. Sampai bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir, itu bangsa Israel lupa dan akhirnya mereka menyembah berhala. Nah, oleh karena itu Tuhan Yesus itu menyerahkan bangsa Israel ke tangannya orang-orang Midian. Kemana kak? Tangan orang-orang Midian. Tanah orang-orang Midian, oke ya. Diinget-inget adik-adik ya. Ke tanahnya orang Midian. Nah, di orang Midian itu berkuasa atas bangsa Israel selama 7 tahun lamanya. Selama berapa? 7 tahun. 7 tahun, oke ya. 7 tahun lamanya. Nah, bangsa Israel tuh ditindas. Terus hasil-hasil tanahnya itu semuanya diambil, dimusnahkan sama orang-orang Midian. Jadinya bangsa Israel tuh menjadi miskin dan kayak terjajah gitu ya. Soalnya kayak tertindas gitu. Sama kayak Indonesia dijajah Belanda ya kak? Iya betul. Nah ini dijajah, kayak dijajah gitu istilahnya ya. Ditindas oleh orang-orang Midian. Jadi bangsa Israel tuh jadinya sangat-sangat miskin. Nah dalam kemiskinannya itu, dalam keterpurukannya itu, akhirnya bangsa Israel tuh berdoa sama Tuhan, minta pertolongannya Tuhan. Nah kira-kira Tuhan mau nggak ya menolong bangsa Israel? Mau nggak ya kak? Mau nggak kira-kira? Harusnya sih mau. Kan Tuhan selalu mengampuni umatnya yang berdosa. Betul. Mau mengampuni ya. Tuhan pasti menolong bangsa Israel. Iya, pasti Tuhan tuh mau menolong bangsa Israel karena bangsa Israel tuh sudah mau berdoa lagi sama Tuhan. Bangsa Israel sudah istilahnya bertobat, mau kembali sama Tuhan. Berdoa minta pertolongannya Tuhan. Nah Tuhan Yesus yang penuh kasih akhirnya mau menolong bangsa Israel. Kita anak-anaknya kalau misalnya sedang sudah berbuat salah sama Tuhan, kita minta ampun, kita minta tolong sama Tuhan, Tuhan pasti mau menolong kita. Jadi sama juga bangsa Israel juga mau menolong, Tuhan mau menolong bangsa Israel. Nah caranya Tuhan menolong bangsa Israel itu adalah dengan cara mengutus atau memilih seseorang dari baninya Manasye. Nah, namanya adalah Gideon. Namanya siapa? Gideon ya. Nah, Tuhan itu memilih Gideon menjadi seorang pemimpin yang bisa mengalahkan orang-orang Midian. Ya. Nah, jadi waktu itu Gideon itu sedang mengirik gandum di dalam tempat pemerasan anggur. Kak, ngirik itu apa kak? Mengirik gandum itu kayak memisahkan gandum dengan batangnya gandum gitu ya. Jadi
dipisahkan, itu namanya mengirik. Tapi Kak, bukannya biasanya orang mengirik gandum itu di lahan yang luas ya? Bukan di tempat pemerasan anggur. Iya, betul. Jadi sebenarnya untuk mengirik gandum itu harus di lapangan yang gede. Soalnya kok misalnya di lapangan itu kan ada angin toh. Nah, angin itu membantu memisahkan gandum-gandum itu. Tetapi Gideon itu sedang mengirik gandumnya di tempat pemerasan anggur. Kenapa kira-kira? Kira-kira kenapa ya? Kenapa ya kira-kira adik-adik ya? Karena kan waktu itu ditindas sama bangsa Midian, sama orang-orang Midian. Nah, kalau misalnya dia mengirik gandum di tempat yang luas, ketahuan sama orang-orang Midian, nanti diambil, ya toh? Kalau diambil apa yang terjadi? Kelaparan. Iya, nggak bisa makan, nggak ada gandum ya toh. Nah, jadi Gideon ini itu mengirik gandumnya di tempat pemerasan anggur supaya nggak ketahuan sama orang-orang Midian, supaya mereka bisa makan gitu. Nah, waktu Gideon itu sedang mengirik gandumnya di tempat pemerasan anggur, tiba-tiba datanglah seorang malaikat Tuhan ke hadapannya Gideon. Nah, terus malaikat Tuhan itu berbicara kepada Gideon. Apa sih yang dikatakan sama malaikat Tuhan? Kita baca di Hakim-Hakim 6 ayat 12. Kita baca bareng-bareng ya Kak ya. Oke, 1, 2, 3. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Nah, jadi malaikat Tuhan itu datang ke Gideon lalu berkata bahwa Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Nah, tetapi Gideon itu ragu terhadap dirinya sendiri. Dia juga ragu apakah Tuhan itu benar-benar menyertai Gideon untuk supaya Gideon itu memimpin bangsa Israel agar bebas dari orang-orang Midian. Jadi Gideon itu meminta tanda sama Tuhan. Nah, tanda yang pertama itu adalah ketika kalau misalnya ada tamu, ya toh, biasanya dikasih apa? Kasih makanan, Ya, dikasih minuman. Iya, dikasih suguhan ya. Nah, itu juga dengan Gideon. Nah, ketika malaikat Tuhan datang, Gideon itu kembali ke rumahnya, ngambil roti dan daging. Nah, dikasihkan ke malaikat Tuhan. Nah, setelah dikasihkan ke malaikat Tuhan itu menyentuh suguhannya Gideon itu disentuh sama tongkat yang dibawanya. Di ujung tongkatnya disentuh, lalu terbakar habis. Nah, dari situ Gideon tuh percaya bahwa Tuhan itu memang benar-benar berkuasa. Dia sanggup untuk membantu Gideon mengalahkan orang-orang Midian. Tetapi nggak cukup sampai segitu adik-adik. Nah, Gideon itu meminta tanda lagi sama Tuhan. Minta tanda apa kira-kira? Kita baca di Alkitab ya. Di Hakim-Hakim 6 ayat 37 sampai 38. Tolong Kak Michelle bisa tolong bacain. Hakim-Hakim 6 ayat 37 sampai ayat 38. Maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka taulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan. Ayat 38, dan demikianlah terjadi. Sebab keesokan harinya pagi-pagi ia bangun, dipulasnya guntingan bulu itu dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu secawan penuh air. Nah, jadi Gideon itu meminta tanda. Bulu domba itu tuh ditaruh di tempat pengirikan anggurnya itu tadi. Pengirikan gandum ya. Nah, jadi Gideon itu meminta tanda. Di pagi hari hanya bulu domba saja yang kena embun, sedangkan tanahnya kering. Dan apa? Dan Tuhan Yesus melakukannya. Jadi embunnya itu cuma ada di guntingan bulu domba aja. Nah, tapi gak sampai itu, Gideon itu meminta tanda lagi. Nah, di Hakim-Hakim 6 ayat 39 sampai 40. Tolong Kak Riko tolong bacain ya. Hakim-Hakim 6 ayat 39. Lalu berkatalah Gideon kepada Allah, janganlah kiranya murkamu bangkit terhadap aku, apabila aku berkata lagi, sekali ini saja,
biarkanlah aku satu kali lagi saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu, sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atasnya seluruh tanah itu ada embun. Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu, sebab hanya guntingan bulu itu yang kering, dan di atas seluruhnya tanah itu ada embun. Nah, untuk tanda yang ketiga ini kebalikannya ya. Yang tadi tanda kedua itu tuh guntingannya yang basah, tanahnya kering. Nah, tanda ketiga itu tanahnya yang basah, guntingan bulunya yang kering. Nah, padahal kalau misalnya embun itu ya, embun itu apa sih? Embun itu yang biasanya kita lihat ya di pagi hari, biasanya itu kalau di pelajaran mungkin itu dari gas yang berubah jadi air. Iya, betul. Embun. Itu embun ya. Oke. Nah, embun itu sebenarnya ada di mana-mana ya harusnya. Kan soalnya gas berubah menjadi air ya. Dan kita nggak bisa milih letaknya itu di mana gitu. Nggak bisa milih. Oh, embunnya mau di sini aja, yang di sini kering. Terus nanti yang di sini kering, di situ aja yang basah. Itu nggak bisa, gitu. Itu mustahil. Mustahil bagi Gideon dan mustahil bagi kita. Tetapi itu nggak mustahil sama Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan melakukan tanda-tanda yang diminta sama Gideon ya. Nah, jadi Tuhan itu menunjukkan keajaibannya. Nah, besoknya ketika pagi-pagi bangsa Israel tuh bangun toh, gitu. Kalian kalau misalnya pagi bangun nggak atau masih tidur? Ayo. Nah, bangun ya. Kalau misalnya pagi bangun lah, gitu. Bangun dan mereka tuh berkumpul. Ini ceritanya lagi mau apa? Gideon mau memimpin orang-orang bangsa-bangsa Israel untuk mengalahkan orang-orang Midian. Nah, jadi pagi-pagi bangsa Israel bangun dan berkumpul. Nah, waktu bangsa Israel berkumpul, Tuhan itu berkata kepada Gideon dalam Hakim-Hakim 7 ayat 2 sampai 3. Kak Michelle aja dong, tolong bacain. Hakim-Hakim 7 ayat 2 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau. Itu daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Ketiga, maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar biarlah ia pulangnya dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Nah, jadi Tuhan tuh merasa bangsa Israel tuh terlalu banyak untuk mengalahkan orang-orang Midian. Padahal orang-orang Midian sendiri itu sangat banyak jumlahnya. Kalau misalnya secara manusia 22.000 orang yang pergi itu sebenarnya malah masih kurang ya. Soalnya bangsa Midian, orang-orang Midian tuh sangat banyak jumlahnya. Lebih banyak dari bangsa Israel. Iya. Nah, makanya bangsa Israel bisa tertindas itu tadi. Nah, Tuhan itu ingin orang-orang tuh tahu, bangsa Israel tuh tahu bahwa mereka itu memenangkan pertempuran tuh karena Tuhan, bukan karena jumlahnya orang-orangnya Israel. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus tuh berkata bahwa terlalu banyak, terus habis itu disuruh pulang yang takut, akhirnya ada berapa tadi Kak yang pulang? 22.000 orang. Dan tinggal berapa? 10.000 aja. 10.000 orang. Nah, tetapi kata Tuhan masih terlalu banyak. Nah, akhirnya di dalam Hakim-Hakim 7 ayat 5 sampai 7, tolong Kak dibacain. Kak Riko. Ya, Hakim-Hakim 7 ayat 5 sampai 7. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Allah kepadanya, barang siapa yang menghirup air dan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut dan minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan
orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Nah, jadi ada berapa yang ikut bertempur? 300 orang. Dari 10.000 orang, cuma 300 orang aja yang minum dari sungai itu pakai tangannya. Jadi kayak diambil airnya terus diminum. Yang lainnya itu langsung berlutut, langsung jilat-jilat airnya gitu, langsung nggak pakai tangannya. Jadi langsung wajahnya masuk ke dalam airnya gitu ya, kayak jilat-jilat kayak anjing itu tadi ya. Nah, yang dipilih Tuhan tuh hanya 300 orang aja. Padahal kalau misalnya kita tahu orang Midian itu jauh lebih banyak ya Kak. Iya, jauh lebih banyak. Apalagi sudah berkurang-kurang banyak ya Kak. Iya, cuma tinggal 300 orang. Kalau misalnya aja. kita total nih sebelum orang Israel pulang ada 32.000 orang. Iya, Tapi itu yang masih disuruh terpilih. pulang lagi sama Tuhan. Yang terpilih cuma 300 orang. Nah, kira-kira bisa menang nggak Kak? Menurut Kakak? Bisa dong. Bisa ya? Kok Bisa. menurut Kak? Bisa ya? Iya. Nah, jadi perkemahannya orang Midian itu ada di bawah. Jadi ada di lembah gitu ya perkemahannya. Nah, terus waktu malam-malam, waktu Gideon itu tidur, tiba-tiba Tuhan itu berkata kepada Gideon untuk menyerbu perkemahannya orang-orang Midian waktu itu. Malam-malam itu ya. Nah, setelah itu Tuhan juga bilang, kalau Gideon takut, maka Gideon tuh pergi bersama Pura. Pura itu adalah kayak pekerjanya Gideon gitu. Pekerjanya Gideon untuk mendapatkan keberanian supaya dia bisa menyerbu perkemahan itu. Nah, jadi turunlah Gideon bersama dengan Pura. Gitu, turun, habis gitu di sana dia itu mendengarkan ada 2 orang penjaga yang sedang berbicara tentang mimpinya malam itu. Nah, coba dibacakan Kak Michelle di Hakim-Hakim 7 ayat 13 sampai 15. 13 sampai 15 ya. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, aku bermimpi tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnyalah kemah ini sehingga roboh dan dibongkar bangkirkannya. Demikianlah kemah ini habis runtuh. Ayat 14. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas, orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Ayat 15. Segera sudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah, kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata, bangunlah sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Nah, jadi Gideon itu setelah mendengar percakapannya orang-orang Midian itu, akhirnya Gideon menjadi lebih berani. Dan akhirnya pada malam itu Gideon tuh mengatur strategi. Ya walaupun dalam penyertaan Tuhan, Gideon itu tetap mau berusaha semaksimalnya dia ya. Nah, dia mengatur strategi untuk membagi 300 orang itu ke dalam 3 kelompok. Nah, setelah ke dalam 3 kelompok, setiap orang itu dikasih 3 senjata, yaitu sangkakala. Terus habis gitu coba dibaca deh di ayat terakhir ya, di Hakim-Hakim 7 ayat 19 sampai 22. Kak Riko tolong ya. Lalu Gideon dengan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam. Ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan, lalu mereka meniup sangkakala. Sambil memecahkan buyung yang ada di tangan mereka. Demikianlah ketika pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Nah, jadi mereka tuh melawan hanya dengan sangkakala, buyung, dan obor. Buyung itu kayak ember kosong gitu ya, itu bentuknya kayak guci kalau zaman sekarang. Nah,
Akhirnya Gideon dapat mengalahkan orang-orang Midian hanya dengan 300 orang dan dengan 3 senjata itu. Oke, jadi cerita pada hari ini tentang kepahlawannya Gideon itu walaupun hanya dengan 300 orang, walaupun hanya dengan 3 senjata yang cuma obor, buyung, dan sangkakala itu, Gideon itu tetap menang gitu melawan bangsa orang-orang Midian gitu. Karena apa? Karena ada penyertaan Tuhan. Nah, oke, sekian firman hari ini. Ayat hafalannya ada di Hakim-Hakim 6 ayat 12b. Yang dalam tanda kutip itu, yang Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Oke ya, kita baca bareng-bareng ya. Oke, 1, 2, 3. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Nah, itu dihafalkan ya adik-adik ya. Gampang. Oke. Untuk menutup ibadah pada hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kami boleh mendengarkan firman-Mu pada hari ini walaupun secara online. Tuhan tolong semoga firman ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke.
aktivitasnya jangan lupa dibuat ya, nanti difotokan lalu dikirim di grup. Ayat hafalannya juga jangan lupa divideokan lalu juga dikirim di grup. Kita akan mengakhiri ibadah ini, kita pujikan lagu Terima Kasih Yesusku. Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai kami sepanjang ibadah online ini ya Bapa. Kami percaya walaupun secara online kehadiran-Mu tetap ada bersama-sama dengan kami ya Bapa. Tuhan, semoga firman yang tadi kami dengar dapat menjadi rema dalam kehidupan kami dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.